Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Walaupun sekarang masih di dalam keadaan pandemi ya. Tetap semangat. Ingat selalu 3M ya. Apa di 3M? Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Ya. Baik, hari ini kita seperti biasa belajar ya. Nah, pada hari ini seperti biasa sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terdahulu. Seperti biasa yang memimpin doa anak yang paling rajin kalau berangkat ya. Nah itu saudara Bintang. Mari teman-teman sebelum belajar berdoa mulai. Nah, sebelum mulai, hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua? Ya, alhamdulillah ya. Untuk mengenang jasa pahlawan, menghormati jasa pahlawan, seperti biasa sebelum pelajaran menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu. Sebelum mulai pelajaran, seperti biasa kalian melakukan literasi terdahulu ya. Tema 6, subtema 2, pembelajaran 3, perubahan energi ya. Pelajaran kemarin masih ingat tidak? Masih ingat apa tidak? Masih. Kalau masih, baru pengen tanya. Matahari itu salah satu sumber energi apa? Panas. Sebutkan kalau gitu yang kalian ketahui di lingkungan kalian, salah satu contohnya energi. Energi Listrik, matahari, energi angin. ya. Mulai tema 6 subtema 2 pembelajaran 3 tentang perubahan energi. Perlu kalian ketahui dulu tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, nanti kalian itu menyimak video tentang teks percakapan ya. Lanjut tentang tema 6 subtema 2 pembelajaran 3 perubahan energi ya. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Awas ya. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, itu ya. Dengan berubah bentuk itulah energi dapat dimanfaatkan. Salah satunya misalkan energi air ya. Dari air, sumber energi dari air. Gimana caranya air itu agar bisa menghasilkan energi? Begitu kan? Salah satunya membuat kincir, generator, turbin, nah gitu kan. Lalu membuat tiang. Nah, gitu. Di situ generator itu muter, ada dinamonya, ya kan? Nah, muter, semakin cepat putaran akan menghasilkan listrik, kayak gitu. Nah, listrik dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia, ya kan? Salah satunya untuk apa? Untuk mandi, ya kan? Untuk masak, untuk nyetrika baju. Ibu kalian di rumah nyetrika baju tidak? Masak ada yang pakai rice cooker enggak? Rice cooker kan, pemanak nasi kan? Sini colok-colok. Nah, itu kan salah satunya kan? 6. Energi dan perubahannya. Subtema 2 perubahan energi. Pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya.
Fokus ya. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka, adik-adik. Mari kita simak ya percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Siti. Selamat pagi juga Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat. Ilmu apa Dok? Tanya Siti. Ternyata waduk ini dijadikan pembangkit listrik, jawab Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur ini disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti. Karena energi listriknya itu berasal dari tenaga air, jelas Udin. Lalu bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Tanya Siti lebih lanjut. Lalu ada yang menjawab, energi gerak air akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Lalu turbin akan menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang digunakan kemudian akan disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik tersebut akan disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor, kata Edo. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, kata Siti. Itu tadi ya percakapan antara Siti dan teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian akan mendapatkan informasi tentang manfaat waduk itu sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik adik-adik, waduk atau danau itu juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar ya. Ada percakapan tentang Siti, Rani, dan koleganya Edo. Mereka bertiga itu, mereka itu ada yang berkunjung ke waduk. Kenapa Siti tidak ikut kunjungan ke waduk? Sakit. Ya. Lalu yang kedua, kegunaan waduk itu apa? Pembangkit tenaga air. Terus mengairi sawah, terus mengairi kebun, terus mengairi apa lagi? Untuk apa? Yang ada ikannya. Untuk apa? Iya, sungai, irigasi. Yang ada ikan itu apa? Ada pertanian, ada perikanan. Ya, sebelum lanjut ada yang ditanyakan. Generator itu adalah alat, ya. Jadi generator adalah alat untuk menghasilkan listrik. Nah, itu dari turbin disalurkan ke generator. Generator disalurkan ke gardu-gardu alat listrik, menghasilkan listrik. Ada lagi? Gardu listrik. Nah, kalau gardu listrik itu yang tiang tuh, yang tiangnya kan ada gardunya, kayak gitu. Itu yang dinamakan gardu listrik. Terus ada lagi yang tanyakan? Turbin. Turbin itu seperti apa, kincir tuh, yang muter. Nah, itu turbin, juga generator yang muter yang lalu menghasilkan listrik. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerak.
Adik-adik, semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar juga energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari itu dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari itu menguras energi. Nah, adik-adik, selesai latihan menari, Lami dan teman-teman berlatih menghitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebelum lanjut, ya, nanti kalian kan tadi udah menyimak ya tentang video waduk dan tarian, ya kan? Ada lagi, nanti kalian dibimbing nanti itu untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya kan? Sebelum mengerjakan LKPD, silakan dibuat kelompok dulu, ya. Oh, saya jarak duduknya, men, kamu di sini, men. Bentar ya, Ipan. Ini kelompok kalian. Sana di samping sana. Udah? Tuh, dua. Silakan dikerjakan, berdiskusi, ya.
digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Nah, guru meminta setiap siswa itu bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok akan menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Di sini adik-adik ada contohnya nih. Pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Maka lama kegiatan tersebut adalah kita bisa mencarinya dengan kegiatan selesai dikurangi kegiatan dimulai. Jadi kegiatan selesainya kan di sini pukul 5.30. Kegiatan dimulainya pukul 5. Jadi kita kurangi saja. Menit kita kurangi dengan menit, jam kita kurangi dengan jam. 0 dikurangi 00, 3 dikurangi 03, 5 dikurangi 50. Nah, jadi di sini lama kegiatannya adalah 30. Berapa adik-adik? 30 menit. Nah, sekarang contoh berikutnya adik-adik. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah itu pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah berapa jamnya adik-adik ya? Berarti kita kurangi 18.00 dikurangi 07.30. Nah, di sini 0 dikurangi 00, 0 dikurangi 3 tidak bisa adik-adik. Maka di sini kita harus pinjam 1 jam ke jam ini ya. Ini kan menit. Kita pinjam 1 jam. Nah, kalian perlu ingat bahwa 1 jam itu kita ubah menjadi satuan menit. 1 jam itu ada 60 menit. Maka karena ini diambil 1 jam, sisanya adalah 60 menit ya. Lalu kita kurangi dengan 07.30. 0 dikurangi 00, 6 dikurangi 3 ya, 6 dikurangi 3 17 dikurangi 7 10. Jadi lamanya ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah sebelum lanjut ya. Tadi kan Lani, terus apa? Siti, terus yang pergi ke waduk Edo. Lani, Siti, terus Edo, terus ada nggak udinnya? Nggak ada kan? Pada saat pergi waduk ya kan, mereka itu melihat yang namanya waduk jati, waduk jati. Nah, itu suaranya gitu ya. Di sana mereka itu melihat waduk dan pemanfaatan waduk. Salah satunya adalah untuk sumber pembangkit energi listrik. Terus untuk pengairan, terus begitu ya kan. Ternyata yang kita gunakan itu listrik sehari-hari ya kan, salah satunya itu adalah dari pembangkit listrik tenaga air, itu kan waduk ya kan. Dari turbin ke generator ya kan, alatnya itu ngocor kan, airnya mengalir. Turbin itu berputarnya itu karena airnya mengalirnya ke irigasi, ke sungai dan waduk kayak gitu ya kan. Mutar, semakin cepat putaran turbin tersebut akan semakin besar daya listriknya, nah gitu. Dari generator lalu disambungkan ke gardu ya kan, dari gardu ke rumah kalian, salah satunya seperti itu ya kan. Itu namanya pembangkit listrik, penyaluran listrik ya kan. Perubahan sumber energi dari energi air menjadi energi listrik. Energi listrik dirubah lagi ke rumah kalian ya kan. Salah satunya misalkan ibu kalian menyetrika ya kan, energi listrik
dirubah menjadi energi panas. Nah gitu kan. Ibu kalian kalau misalnya nyetrika baju kalian itu berapa lama? Misalkan 2 jam atau enggak? Enggak ada, 1 jam. Ya, 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Kayak gitu. Detik, menit, jam, ya kan? 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 detik. Kalau ingat-ingat, ya kan? Nah, terus ini, misalkan menari, kalian kan jadinya diem, ya kan? Dengan menari, kalian itu bergerak, ya kan? Berkeringat, berolahraga, sama kan? Menari dan olahraga itu hampir sama kan? Dari energi apa? Silahkan setelah kalian lihat video tadi, per kelompok maju ke depan untuk menirukan gaya memperagakan, ya, mempraktekannya. Dari kelompok 1 dulu, ayo maju ke depan. Setelah kalian memperagakan, kalau melihat videonya, ya kan, memperagakan tentang kalian apa tadi judulnya? Hah? Ya ini 1 sampai 5, ayo diisi. Yang checklist ini kelompok, yang checklistnya, yang checklist itu, ya. Ya. Sudah? Kalau sudah tutup, ya. Si kalian mengerjakan evaluasi. Jangan lupa dikasih nama, ya. Kerjakan sendiri, bukan diskusi. Ya, ini untuk hari apa tugas individu. Sudah? Setelah dinilai, ya, lagi apa ya KBD tentang berdiskusi, ya. Ya semuanya bagus-bagus, tapi ada yang paling bagus, yaitu kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang kedua, tadi kan evaluasi tugas individu, ya kan? Semuanya lumayan bagus-bagus, tapi ada yang paling bagus. Begitu, ya. Yaitu Jihan. Tepuk tangan untuk Jihan. Tepuk untuk Salsa. Tepuk tangan untuk Dwi. Semuanya bagus, ya kan? Nah, sebelum perhatikan, sebelum ditutup, ya kan, perlu kalian ketahui tadi itu belajar apa saja? Energi, terus gerak, terus satuan waktu. Dari
menit, detik, terus jam. Ya. Mengenai waktu perubahan energi, ya kan? Awas, sumber energi, perubahan energi, ya kan? Dari energi air menjadi energi listrik. Kenapa bisa jadi energi listrik? Ya itu tadi ada alatnya yang namanya generator dan turbin. Air mengalir ke generator, ke turbin, masuk ke generator, disalurkan ke gardu, ke tiang-tiang listrik. Tiang listrik ke rumah-rumah warga, ya kan, rumah kalian, menjadi energi listrik. Energi listrik diubah lagi menjadi energi panas. Terus ada lagi energi lampu, itu kan. Kalau misalnya nggak ada energi listrik, kalian pakai apa? Lilinnya ada juga. Kalau listrik kan enak, tinggal sentak kayak gitu kan. Nah itu ya. Dari energi listrik, ya kan? Berapa sih lamanya? Misalkan menyetrika, ya kan? Misalnya 1 jam, ibu menyetrika di rumah 1 jam, gitu kan? 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 6 detik. Detik, ya kan? Dari itu kan apa? Dari menit ke detik, dari detik ke menit, dari menit ke jam, gitu kan? Terus gerakan tari apa tadi? Baik, sebelum pelajaran selesai tentang tema 6, subtema 2 pembelajaran 3 perubahan energi, ya kan? Untuk selanjutnya nanti kita bertemu lagi ya. Ingat, jaga selalu kesehatan, apalagi sekarang masih pandemi COVID-19. Patuhi 3, yaitu ya, awas, ya kan? Nah, baik, sebelum ditutup seperti biasa diawali dengan doa, diakhiri juga dengan silakan tasnya di itu dulu, dulu.